Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadhil hadini waladun sallallahu alaihi Rasulillah Sayyidina wa habibina syafiina maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajuhu wa zurriyyatuhu bismillahir rahmanir rahim mursalin wa li kulli minhum wa sahabati ajma'in wa tabi'in bi ihsan ila middin min al-awliya wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa la'immatil mujtahidin wa lamil amilin wa jami' sadatina bi alamin syarri magharibi khair وبربيع المغاربها خصوصا لرسول المهاجر الله أحمد بن عيسى وسين سازل العظام الفقيه المقدم محمد بن علي وعلي وسول فريم الصحيح الكبير الله بن عبد الرحمن من محمد سقا وأولاد المحضر وعلمنا وقال سكران الله بن عبد الله بن بكر وقال سبق مسؤول الأدن سنة فخر شبق من سالم سيدنا الإمام سلطان الأولياء شاب عبد القادر الجيلاني سيد محمد بن محمد الغزالي شام الرفاعي شام البلوي شاب الحسن الزازي من عربي سيدنا سلطان رباني ساول الأشعراني بلان فاسو Abdul Irsyad Wasil Badul Bilad Al-Habib Abdullah min Al-Haddad Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman wa ikhwani muslimin zaluku kulli majma'in anna Allah yaghfir lahum min jannah wa anfa'ana bi asrari man wari ulumin wa fa'adin barakatin fid din wal akhirah bismillahir rahmanir rahim wa mahatina wa ajdadina wa jaddatina wa min syayikhina muallimina wa ashabina wa ahbabina wa talamizatina wa tilmizatina fid din wa jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat khususan ila arwah al marhumin أن الله يتغشانا قسم المغفرة ويجعل الجنة مسواهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah masyaallah la quwwata illa billah. Pada hari ini pada tanggal 1 Sya'ban 1441 Hijriah kita lanjut yang ketiga kepada syurutu wujubis shaum, syarat wajib puasa. Alhamdulillah pada malam ini hujan turun memang dari sore sampai malam ini. Alhamdulillah mudah-mudahan jadi rahmat kita semua di dalam menuntut ilmu agama yang mana Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi sudah jelaskan kasih tahu kepada kita ya di dalam kitab Fathul Ilah yang disusun oleh ayahanda daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu an yang bernama Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Jadi pengarang Simtud Doror yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi punya ayah yang menyusun kitab namanya Fathul Ilah. Di dalamnya berisi kitab tauhid, di dalamnya berisi kitab-kitab fikih. Di pembukaan beliau memberitahu bagaimana dahsyatnya orang yang tidak mau menuntut ilmu padahal ada kesempatan dia menuntut ilmu. Karena satu hal pada saat ini kita sedang dalam keadaan virus, wabah dan sebagainya, maka tidak apa-apalah kita dalam live streaming ini, tapi usahakan ketika keadaan sudah tenang, keadaan sudah membaik, ayo hadir di majelis ilmu, duduk di majelis ilmu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam kitab Fathul Ilah, asyaddun nas hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi lam yadlub. Asyaddun nas, orang yang paling rugi, asyaddun nas hasratan, manusia yang paling sangat rugi, manusia yang paling menyesal, paling rugi yaumal kiamat, di hari kiamat. Nanti di hari kiamat ada sekelompok manusia yang sangat paling merugi, nyesel dia sudah. Kenapa? Siapa mereka? Rajulun amkanahu talabul ilm
lam yatlub, yaitu laki-laki yang mana dia punya kesempatan untuk mencari ilmu, ada waktu untuk mencari ilmu. Yang namanya kerja nggak mungkin 24 jam, pasti ada waktu luang dia, apalagi nuntut ilmu hanya seminggu sekali, bahkan hanya sebulan sekali, dia tidak sempatkan untuk menuntut ilmu. Maka kata Nabi, itulah manusia, laki-laki, sekelompok orang yang mempunyai kesempatan mencari ilmu, namun dia tidak menuntut ilmu. Maka dialah yang paling merugi di akhirat. Paling merugi di akhirat adalah manusia yang dikasih kesempatan untuk menuntut ilmu, dia tidak tuntut ilmu. Sudah dia tidak menuntut ilmu, dia punya keluarga. Keluarganya nggak diajarin ilmu agama. Anak istrinya dibiarkan bodoh dalam agama, diancam oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yalqallahu ahadun bidzambin a'dhamu min jahalati ahlih. Yang paling dahsyat dosa ketika bertemu Allah, ya, tidak ada orang yang ketemu Allah seseorang ya dengan dosanya yang paling besar, melainkan seseorang hamba yang membiarkan istrinya dalam kebodohan. Jadi yang paling adab, yang paling besar nanti sebagai seorang muslim, seorang orang yang mengaku Islam, adalah ketika dia dalam dunia tidak mengajarkan anak istrinya agama. Sudah anak istrinya bodoh dalam agama, tidak dikirim ke guru-guru agama, dibiarkan dalam keadaan bodoh. Makanya yuk kita duduk di majelis ilmu agar kita nggak jadi orang bodoh. Yang mengerti ilmu, ajarkan saudara-saudaranya. Yang perempuan nanti punya anak, ajarkan anaknya, ajarkan adik-adiknya. Yang laki-laki, ajarkan anak istrinya. Kalau tidak, ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah taala sudah mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Peliharalah diri kalian daripada api neraka dan keluarga kalian. Jadi nggak bisa masuk surga kita bawa diri kita masing-masing. Tidak, harus berdakwah minimal kepada anak istri kita. Baik, kita lanjutkan. Syurutu wujubis shaum, syarat-syarat wajib puasa. Ai idza tawaffarat hadhihi syurut wajibas shaum wa hiya khamsatun. Apabila berturut-turut ini syarat, maka wajib puasa. Wa hiya khamsatun, ada 5. Sama seperti yang kemarin malam. Syarat sah puasa harus dipenuhi ada 4. Kalau sekarang syarat wajib puasa ada 5. Kalau dipenuhi kelima ini maka hukumnya sudah wajib. Karena ada manusia yang tidak wajib. Orang muslim ada yang tidak wajib untuk untuk berpuasa. Makanya kita harus tahu runutannya. Nah, ini ada 5 yang wajib dia harus berpuasa. Yang pertama apa? Al-Islam. Ya, yang kemarin kalau dia Islam udah sah puasanya. Sedangkan ini syarat wajib puasa ada 5. Yang pertama Islam. Fala yukhatabu bihil kafir fit dunya. Ya, tidak boleh kita mengajak orang kafir di alam dunia untuk berpuasa. Kenapa? Karena dia tidak wajib. Jadi jangan pernah kita seorang muslim ajak orang di luar Islam untuk berpuasa. Kenapa? Karena mereka bukan Islam, tidak ada kewajiban. Yang wajib siapa? Orang muslim. Kita gerakan. Makanya orang muslim itu ngajak orang-orang baik itu ngajak kepada saudaranya agama. Cuma sekarang di zaman di mana orang yang berbuat baik amar ma'ruf nahi munkar justru difitnah, justru dibully, justru dianggap so alim dan sebagainya. Tidak. Yang namanya ngajak kebaikan nggak nunggu alim dulu. Yang namanya ngajak kebaikan nggak nunggu kita harus bersih dari maksiat. Tidak. Yang namanya amar ma'ruf nahi munkar, ajak orang kebaikan nggak nunggu jadi ustadz dulu, nggak nunggu jadi orang baik dulu. Harus kita jalankan. Ya. Makanya jangan ajak orang di luar Islam. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena sungguhnya peringatan itu hanya berkesan, hanya bermanfaat buat orang mukmin. Jadi kalau kita ingetin orang, kasih tahu orang, ini orang Islam, kalau dia mukmin dia akan menerima. Kalau dia nggak mukmin nggak bakal menerima. Ya, karena Allah Taala sudah katakan, ya fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya peringatan itu, memberitahukan agama itu hanya bermanfaat buat orang-orang yang beriman kepada Allah Taala. Lanjut, al-Islam, yaitu yang pertama wajib orang Islam. Fala yukhatabu bihil kafir fid dunya, maka tidak ya diajak
Orang kafir ya tidak bisa diajak di dalam dunia, kita nggak usah ajak bicara ya. Jadi nggak usah fayukhatabu ya, fala yukhatabu, jangan diajak bicara orang-orang kafir ya, diajak untuk berpuasa. Wa ammal murtad, adapun orang-orang murtad yang keluar dari Islam kemarin tidak sah puasanya tuh. Tapi kalau yang wajib, adapun murtad fayajibu alaihil qada idza raja'a ilal Islam taghlidan alaihi. Adapun orang-orang murtad wajib dia mengqada puasanya apabila dia masuk ke dalam Islam, buat peringatan buat dia. Jadi kalau ada orangnya di luar Islam, kafir dia, kemudian dia masuk Islam, maka wajib dia berpuasa. Adapun yang dulu-dulu sebelum di masa Islam masih jahiliyah, belum Islam, nggak wajib qada. Tapi kalau ada orang Islam murtad 10 tahun dia murtad, maka wajib dia mengkodok sholatnya, wajib dia mengkodok puasanya. Ya, itu sebagai peringatan buat dia. Ya, jadi kalau 10 tahun dia murtad, dia wajib. Bukan kemudian dia kembali kepada Islam, kemudian dia lepas dari kewajiban sholat dan puasa. Tidak, wajib kodok, karena dia murtad. Beda dengan posisi orang yang aslinya kafir kemudian masuk Islam. Maka yang dulu-dulu hilang sudah. Nggak ada kewajiban dia mengkodok sholat maupun puasa. Kemudian taklif yang kedua, kewajiban puasa buat siapa? Taklif, yaitu an yakuna balighan agilan. Yang kedua adalah mukallaf, yaitu orang yang balik yang agil. Anda sudah sering terangkan berkali-kali yang namanya balik agil, kalau Betawinya atau orang Indonesia bilang akil balik. Biasa kita kenal akil balik ya, balik akil. Habis si akil berakal, balik sudah dewasa. Dewasanya perempuan yaitu kita terjadinya haid. Kalau laki-laki ketika dia mimpi basah. Perempuan dan laki-laki ini belum terlihat tapi usianya sudah masuk 15 tahun secara hijriyah, maka sudah diwajibkan dia berpuasa, diwajibkan sholat. Bisa jadikan orang haid 16 tahun, 17 tahun, bisa terjadi. Nah, bagaimana? Ya nggak nungguin haid, karena apa? Usia batasannya udah lewat 15 tahun secara hijriyah. Jadi wajib. Andai kata belum masuk 15 tahun secara hijriah, tapi perempuan 12 tahun dah haid, berarti sudah dewasa. Jadi lihat dulu dari haid laki-laki, dari mimpi basah. Kalau keduanya ini belum terjadi, tapi usia sudah masuk 15 tahun secara hijriah, maka hukumnya sudah balik. Ya. Kemudian apalagi yang dilihat? Agil, berakal. Karena bisa dia balik, tapi nggak berakal, gila, nggak wajib. Itu namanya bukan mukallaf. Ada gila, ya, ada nggak gila, tapi belum balik. Jadi syaratnya harus balik akil, akil balik atau balik akil. Ya, udah umum orang Indonesia bilang akil balik. Berarti akil balik itu adalah taklif atau mukallaf. Dipaksakan kewajiban dia menjalankan syariat agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma sobi, adapun bayi, sobi, bahasa Arab sobi adalah bayi. Kalau kita bilang balita, bayi di bawah usia 5 tahun. Kalau batita, bayi 3 tahun. Balita, bayi 5 tahun. Itulah dikatakan bayi 5 tahun. Sobi. Fayajibu ala wali, maka kalau anak-anak yang belum balik, usia kira-kira masih 6 tahun, 7 tahun, fayajibu wali amrihi an ya'murahu bis-shaumi li sab'i sinin. Ya, maka wajib nih hukumnya bagi orang tuanya, bagi walinya memerintahkan untuk anak-anak tersebut untuk berpuasa. Kapan? Li sab'i sinin, ketika usianya udah 7 tahun. Kalau baru 5 tahun, 6 tahun jangan dipaksain, jangan diperintahkan. Dia mau puasa, alhamdulillah bisa jadi. Ya, Syekh Abdul Qadir Jilani dari bayi sudah berpuasa dengan kehendaknya. Jadi ketika sedang berpuasa beliau tidak nyusu dengan ibunya, kecuali ketika datang waktu sudah buka puasa. Yaitu ciri-ciri orang-orang besar. Adapun anak kita yang baru 5 tahun, 6 tahun belum bisa berpuasa, nggak apa-apa. Ajak boleh, tapi dipaksakan belum, karena belum ada kewajiban buat orang tua menyuruhnya.
Ada kala manakala anak tersebut sudah berusia 7 tahun, apalagi di atas 7 tahun. Pokoknya mulai 7 tahun, maka wajib walinya atau orang tuanya atau yang mengasuhnya memerintahkan anak tersebut sholat atau puasa. Ya, kenapa? Untuk belajar. Karena 7 tahun ini adalah waktunya dia akan mendekati kepada mukallaf, dewasa. Jadi biar biasa. Tapi jangan digebuk, memerintahkan aja. Wayadribahu, nah boleh dipukul idza tarokahu apabila dimeninggalkan li asyri sinin kalau usianya udah 10 tahun. Ya. In ataqahu apabila dia mampu. Harus diingatkan apabila jika dia mampu, sebab ada umur 9 tahun memang fisiknya lemah. Ya, fisiknya lemah, jangan dipukul, udah lemah. Tapi kalau kita orang tua yang tahu, apabila umur 10 tahun mampu ini anak, ya, tapi masih memainkan perkara sholat dan perkara puasa, maka wajib orang tua untuk memukul anak ini sebagai peringatan. Tentunya memukul yang tidak menjadikan bahaya buat si anak. Kalau orang Betawi dulu ngempos, ya, diempos, ya. Yang ketiga, kewajiban berpuasa buat siapa? Yang ketiga al-itaqah, yaitu bagi orang yang mampu berpuasa. Ai al-qudrah alaih, tuh, mampu untuk berpuasa. Takunu hissan wa syar'an. Kemampuan kategori secara syariat agama. Apa yang secara hissan, secara rasa? Kemampuan orang untuk berpuasa, yaitu fala yajibu ala syekhil haram wal marid alladzi la yurja bara'uhu. Ya, secara hissi itu bisa juga secara fisik. Ada orang mampu berpuasa secara fisik, ada orang mampu ya berpuasa secara syariat. Ya, ada orang nggak mampu secara fisik, ada orang nggak mampu fisiknya mampu tapi secara syariat nggak boleh puasa. Makanya syarat wajib puasa bagi yang mampu. Mampu di sini ada dua, secara hissi, secara syar'i. Hissi dan syar'i. Hissi secara fisik atau secara rasa. Apa? Fala yajibu ala syekhil haram. Maka yang fisiknya ada, tidak wajib tuh. Fala yajibu, tidak wajib ala syekhil haram, bagi orang yang sudah sangat tua renta. Udah haram, udah lemah, orang tua gitu, udah lemah banget. Ya. Itu udah hilang akal. Nah, baru sahur jam 4, jam 7 udah minduk nasi uduk. Ya, udah minta nasi uduk, ya, dipikun. Ntar jam 9 diminum limun. Ya. Minta terus. Nah, jangan dipaksakan. Ya, orang udah tua banget disuruh puasa. Jangan, akhirnya jadi bahaya buat dia. Ini Islam. Gimana caranya? Nanti ada bagiannya. Ya, nggak usah bertanya dulu. Ngaji aja, nanti ada yang kalian bakal tanyakan, pasti ada jawabannya. Tenang. Ya, namanya ngaji begitu. Ya, aneh nggak bikin sesi pertanyaan, sebab sesi pertanyaan jadi males, maunya taunya langsung. Ya, tapi kalau ngaji bertahap terus, kalian akan dapat jawabannya. Itulah maknanya kita ngaji. Makanya ngajinya benar-benar duduk. Ini di medsos karena keadaan. Kalau keadaan sudah normal, aneh nggak bakal buka hal-hal demikian. Duduk sama aneh. Anda buka sebisa-bisa yang Anda mampu di dalam ilmu apa yang Anda dapat dari guru-guru Anda. Ya, jangan dengar di medsos tanya jawab. Ya, habiskan waktu kita hanya untuk yang perlu, padahal ada yang lebih perlu kita lupakan. Ingat, syaitan bermain dalam hal itu. Makanya ngaji. Nanti ada jawabannya semua. Wal marid, dan orang yang sakit, alladzi la yurja baruhu. Termasuk juga selain orang tua renta yang lemah, juga orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Apalagi sakitnya ini udah permanen dan nggak lepas dari obat. Yang mana obat ini harus diminum sehari 2 atau 3 kali. Udah nggak lepas dia. Ya, dia harus dibantu dengan pengobatan. Bagaimana dia mau berpuasa? Ya, sakitnya udah nggak bisa diharapkan sembuh dan dia harus minum obat. Maka jangan disuruh puasa. Ya, nggak puasa aja memang nggak bakal sembuh dia. Nah, makanya nggak usah. Ini Islam sangat mudah. Nanti akan ya digantikan oleh walinya dan sebagainya, nanti ada bagiannya. Atau nanti dia kodok diganti ketika dia sudah Allah kasih dengan
ya izin Allah Ta'ala dia bisa sembuh. Karena berapa banyak orang yang divonis tidak sembuh tapi ternyata bisa sembuh, maka nanti dikodok. Ada babnya nanti, sabar. Kemampuan secara syar'i, secara syarak, secara agama. Ada yang tidak mampu secara agama, siapa? Fala yajibu alal haid wan nufasa. Maka tidak wajib bagi orang yang haid dan nifas. Jadi dia mampu, tapi secara agama dia dikatakan tidak mampu. Kenapa? Karena dia dalam keadaan haid dan nifas. Allah baik, sebab orang haid nifas tuh darah lagi berberan, lagi keluar. Ya, butuh konsumsi makanan. Ya, jadi secara fisik, secara ilmiah tuh, secara ilmu medis. Ya, tentunya kalau di dalam keadaan agama dia dalam keadaan kotor. Sholat aja ya tidak dilakukan. Apalagi puasa. Sholat yang 5 waktu tidak dilakukan. Tapi enaknya sholat 5 waktu tidak dikodok. Asik. 7 hari dia head, 7 kali 5, 35. Kalau dikodok, kejar perempuan pada nangis. Ya, makanya syukur kepada Allah Ta'ala. Kalian tidak dikenakan denda untuk mengganti ya dalam sholat buat head yang nifas. Tapi kalau puasa kan setahun sekali, paling 7 hari. Ya, dikasih kelonggaran 300 hari untuk bisa mengkodok mengkodok puasa. Ya, jadi kembali lagi al-itogoh yang ketiga, mampu secara hissan atau hissi atau syar'an atau syar'i, secara fisik atau secara rasa dan agama sudah dibahas. Ya, mungkin yang belum sempat ya bisa lihat rekamannya. Biar rajin-rajin. Ya, udah duduk enak, yang rapi. Ingat ngaji jangan sambil makan gorengan blonjor-blonjor, jangan. Ya, duduk yang rapi, pakai kokok, dengerin, simak. Insyaallah jadi barokah. Ya, dalam keadaan yang sangat memang keadaannya ya lagi darurat gitu. Yang keempat, syarat wajib puasa as-sihhah. Tuh, yaitu sehat. Kewajibannya buat yang sehat. Fala yajibu alal marid. Tidak wajib bagi yang sakit. Ya, tidak wajib bagi yang sakit. Ya. Dabitul marid dabitul maradi al-mubih lil fitr. Habib, bagaimana yang dikategorikan sakit itu boleh untuk tidak berpuasa? Ya, tibang sakit-sakit belek aja nggak puasa, tibang pusing dikit nggak puasa, ya tibang sakit gigi nggak puasa. Kalau nggak jadi bahaya, puasa terus. Di sini dibolehkan bagi yang sakit tidak berpuasa. Yang mana? Nih, gambaran sakit yang dibolehkan untuk berbuka, untuk tidak berpuasa. Siapa? Huwallazi yukhafu minhul halak. Yang dikhawatirkan, ditakutkan jadi binasa. Misalnya lagi puasa atau datang diare atau muntaber, buang-buang air. Waduh, ya dia makan konsumsi aja semakin lemes karena lebih banyak yang dibuang. Udah batalin. Ya, dibolehkan, jangan dipertahankan untuk berpuasa. Ya, Islam nggak mengajarkan jadi kebinasaan buat kalian. Ya, tapi ingat kalau dikhawatirkan binasa, jadi bahaya. Au ta'akhuru syifa, atau jadi sembuhnya lama. Berpuasa bisa kan puasa sehat. Iya, sehat. Ya, sehat, tapinya ada satu penyakit yang memang dia harus konsumsi. Misalnya dia harus minum obat dan sebagainya agar cepat penyembuhannya. Ya, misalnya seperti penyakit apa? Dia punya penyakit koreng, penyakit apa dan sebagainya, ya secara medis tentunya. Nah, kalau dia puasa berarti kan nggak minum obat, jadi lambat sembuhnya, maka dibolehkan. Tapi ingat kodok nantinya ya. Nah, gitu. Ya. Au ziyadatul marad, atau dengan berpuasa bertambah sakit, maka batalkan. Ya, ingat ini semua dengan keterangan medis, bukan kata-katanya. Ingat banyakkan hoak kita. Ya, harus daripada ahlinya. Jangan kata tetangga doang. Duh, gue lagi sakit nih. Wah, lu buka deh lu, buka lu. Kemarin aja orang sakit panu aja mati gara-gara puasa. Tuh, wah, padahal hoak itu. Ya, harus tanya sama ahlinya. Nih kita tanya bukan sama ahlinya.
Ya, tanya fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya ya soal ilmu sama ahlinya, tanya kalau kesehatan sama ahlinya. Nah, inilah yang sekarang terjadi. Ya, kalau ahlinya bilang begini, tapi kenyataan di luaran begini yang kita lihat, ekstrim dan sebagainya, jadi orang ketakutan. Ya, di masjid-masjid ya dilarang Jumatan jamaah. Oke, nggak apa-apa. Ya, tetap bikin Jumatan 3-4 orang. Kalau dilarang juga nggak boleh 3-4 orang. Nah, itu entertainment kita lihat masih tayangan live langsung. Ada 10 orang, 15 orang, atau 5 orang, walaupun nggak ada penonton, tapi mereka bisa kumpul 4-5 orang. Kenapa tidak diadakan jamaah 4-5 orang? Ya, kalau mau larang semuanya, ya tidak ada tayangan sama sekali. Nah, begitu. Ya, jadi kerjakan. Ya, makanya pakai ilmu gitu. Baik. Kemudian wadzalika ma yusamma mahdhurat tayammum. Nah, ini tadi yang pengertian sakit yang dibolehkan berbuka arti tidak berpuasa adalah yang takut binasa, lambat jadi baiknya, atau bertambah sakitnya. Nah, ini termasuk juga yang dibolehkan tayammum. Jadi yang dibolehkan tayammum sama dibolehkan tidak berpuasa. Itu sakit-sakit begitu boleh ditayamum. Misalnya kalau kena air jadi tambah, misalnya seperti ada luka bakar dan sebagainya, nggak boleh kena air kata dokter, maka boleh tayamum. Atau kena air tambah binasa, boleh tayamum. Nah, jadi hal-hal yang tadi dibolehkan tidak berpuasa itu termasuk yang dibolehkan di dalam bertayamum. Yang terakhir al-iqamah, yaitu yang wajib berpuasa adalah orang yang mukim, bukan yang musafir. Pengertian musafir kita bahas. Fala yajibu alal musafir. Tidak wajib bagi yang musafir, tidak wajib. Ya, jadi bagi yang musafir nggak ada kewajiban. Boleh nggak dipuasa? Boleh. Nggak puasa? Boleh. Ya, musafir ingat. Musafir jaraknya berapa? Alladzi yusafiru. Jarak musafirnya adalah 82 km. Ya, 82 km sudah masuk, taruhlah Jakarta Cianjur. Apalagi Jakarta Cikampek, udah lebih dari 70. Jakarta Tegal, Bandung, jauh dah tuh. Ya, Jakarta. Beb, gimana saya dari Jakarta ke Condet? Itu masih dekat. Ya, emang lu malas saya puasa. Nah, Jakarta Depok masih dekat. Ya, jadi yang dibilang musafir yaitu perjalanan seseorang yang melebihi dari 82 kilo. Bahasanya udah bilang musafir dari kata safaro. Jadi dibolehkan bagi musafir yang berjalan melebihi dari 82 kilometer. Musafirnya musafir yang mubah, apalagi yang wajib. Seperti apa yang sunnah-sunnah, seperti ngunjungin orang tua, sanak famili, ya, kewajiban dia nafkah dan sebagainya. Adapun yang mubah yang biasa aja. Tapi kalau maksiat nggak boleh. Kemana loh musafir? Gue mau ke Cianjur, mau apa? Mau berzina, mau minum minuman keras, kan namanya musafir, tidak. Ya, itu tidak diperbolehkan. Ya, dia nggak boleh yang namanya jamak sholat, dia nggak boleh berbuka puasa dan sebagainya. Karena musafirnya musafir haram. Ya, jadi musafir ini musafir yang dibolehkan. Ya, sama-sama kita tahu, artinya belajarlah agama, kita tahu mana musafir yang dibolehkan, mana yang jadi sunnah dan sebagainya. Ya, baik. Ya, yustaratu, disyaratkan. Nah, disyaratkan ya, dibolehkan dia berbuka di dalam perjalanan. Ya, bukannya masih di rumah. Ini kan pada mau pulang kampung nih, seminggu lagi mau puasa, mau biasa itu ya. Seminggu sebelum lebaran mau pulang kan kampung. Ngumpul di terminal Kampung Rambutan. Udah pada buka jam 7, jam 8 udah pada ngopi, mengerokok. Mana lo, gue mau pulang ke kampung. Jauh-jauh. Lah itu belum musafir, lu masih di rumah. Belum musafir. Musafir itu dia udah keluar dari rumahnya, berjalan keluar dari kampungnya. Udah masuk 82 km, bahkan udah 90, 100 di jalanan. Ya, kelihatannya puyeng karena ini cerita zaman dulu. Kalau zaman sekarang lebih enak, insya Allah kita nggak capek. Udah ada kereta, bis dan sebagainya. Kalau dulu pakai kuda, pakai jalan kaki, nggak ada kendaraan. Jadi itu 82 kilo sulit sekali. Ya, makanya ketika udah 82 kilo, nah Allah bolehkan tuh. Ajaran agama membolehkan kalau memang dia udah nggak kuat, jangan dipaksa-paksain, buka. Anisafiro ala tulil fajri, dan di musafirnya gobla tulil fajri, yaitu sebelum terbit fajar.
ya sebelum terbit fajar. Jadi waktu sahur diberangkat. Ya, ini udah jam 7 jam 8. Ya, nah ini yang salahnya begitu. Dan musafir boleh buka puasa, musafir manis tentu ada syaratnya, ada ketentuan yang berlaku. Makanya ngaji, nuntut ilmu, jangan salah kaprah. Dan ingat wajib dikodok. Ya, mentang-mentang musafir nggak wajib kodok lagi. Ya, yang dibolehkan ya bagi musafir ini, saya kasih syaratnya sudah tahu ya, dibolehkan dia untuk berbuka. Tapi di sini wal afdalu shaumu lil musafir, yang paling afdol berpuasa bagi musafir ya syuggo alaih, apabila tadi berat. Jadi kalau kalian pergi musafir ya, jalan keluar dari kota kalian menuju ke kampung dan sebagainya melebihi dari 82, yaitu syaratnya sebelum terbit fajar, artinya sebelum subuh. Habis sahur kalian berangkat keluar. Ketika kira udah sampai Cikampek 80 kilo ya, atau sampai mana tuh ya, kalian lebih tahulah di kilometer, udah lebih dari 82 kilometer atau 85 terus sampai 90, pokoknya di atas 82 ya, kalian kemudian nggak kuat untuk berpuasa, silahkan buka ya, dibolehkan, nggak wajib ya. Dan kalau misal kuat, Habib saya kuat, Habib sampai kampung saya masih kuat, lebih afdol, karena afdolnya ya bagi musafir bisa berpuasa, jalanin ya, kalau nggak jadi susah. Fa'in syaqqa, tapi kalau dalam perjalanan kalian itu menjadi sulit dengan berpuasa, wal fitru afdolu, buka itu lebih afdol. Paham ya? Nah, kami belajar semuanya. Insyaallah lanjut nanti malam yang akan datang. Arkanus saum isnani, rukun puasa. Rukun puasa wajib dipenuhi. Nggak tahu rukunnya, nggak sah puasanya. Mau gimana kayak orangnya. Makanya belajar ilmu agama. Ya, karena Allah akan memandang orang yang belajar ilmu agama, bukan mandang dari usia. Biar kata udah tua, nggak belajar ilmu agama, pakai. Ya, tapi muda dia mau belajar ilmu agama, dipakai dan dihormati dalam agama. Belajar kita ilmu agama. Sudah saya kasih tahu tadi bagaimana ya keutamaan orang menuntut agama dan bagaimana sengsaranya manusia. Yang paling sengsara di akhirat nanti, yang paling sulit adalah seorang laki-laki, seseorang muslimat yang diberikan keluasan waktu untuk menuntut ilmu agama, dia nggak menuntut ilmu agama. Silakan disaksikan dari ulang lagi, itu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ya bagi saudara-saudara kalian yang menyaksikan dengan kerelaannya, keridhaannya yang mau atau infaknya demi kelancaran majelis ilmu, ya silahkan ya, di postingan tersebut ada nomor rekening yang bisa dijalankan ya. Infak itu tadfaul bala, ya mencegah daripada bala ya. Yang namanya bala, musibah, wabah dan sebagainya tidak bisa melangkahi dari akibat orang yang sering infak, sering baik kepada saudara seagama, apalagi ilmu agama yang tidak bisa diperjualbelikan, terlalu mahal ya. Jadi makanya Anda bilang serelanya untuk kepentingan majlis, tapi untuk membayar seorang guru agama dengan ilmu-ilmunya tidak bakal bisa terbalas. Begitulah juga sama orang tua. Jadi artinya kalian memberi bukan kalian bisa membalas, tidak bakal bisa. Agama tidak bisa diperjualbelikan ya, tapi rasa terima kasih yang mudah-mudahan ilmunya menjadi berkah. Itu aja, mudah-mudahan ya Allah berikan kita ketabahan, kesabaran, dan Allah singkirkan segala penyakit, segala apapun musibah buat muslimin, dan mudah-mudahan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa haji, bisa umrah. Amin ya rabbal alamin. Sirrul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wal walidina, Rabbana ighfir lana wal walidina, Rabbana ighfir lana wal walidina warhamhum kama rabbana shighara.
Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma barik lana fi auladina zuriyatina wahfadhhum wa la tadarrahum wahfadhhum wa la tadarrahum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum tahassana bi zilzah wal jabarut wa a'tasamna bi rabbi mulki wal malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladzi la yamut isrib anna hadzal waba isrib anna hadzal waba isrib anna hadzal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa 'afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qudil arwah bi zahiriha wa sallim. Allahumma ya latif ya qadir ultubina fi majarat bihil magadir ultubina fi majarat bihil. Allahumma ya Allah البلاء اكفنا البلاء قبل نزول من السماء يا الله 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 اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزول من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم يا عالما بما يكون اكفنا شر ما يكون قبل أن يكون حتى لا يكون اللهم يا عالما بما ينزل اكفنا شر ما ينزل قبل أن ينزل حتى لا ينزل اللهم عافنا من بلائك والطبنا في قضائك اللهم اهدنا من عندك وفتح علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك والبسنا لباس عافيك وعافية في الدين والآخرة إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Subhanaka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah alhamdulillah ala barakatillah alhamdulillah hamdan yu'afi ni'amahu yukafu mazidah walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabih. Jangan bosan untuk ngaji lagi minggu yang akan datang. Dan kalau selesai sudah daripada wabah dan sebagainya sebagai introspeksi kita, jangan lupa hadir di majelis ilmu. Ya, pikirkan kewajiban kita kepada agama kita sendiri. Siapa lagi kalau bukan kita sebagai seorang muslim yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.